Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini ketemu lagi di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya kita sudah sama-sama pelajari, masih tentang bandwidth ya. Di KIKD mengevaluasi manajemen bandwidth. Sebelumnya kita udah belajar konsep bandwidth, apa itu bandwidth, fungsinya apa, terus jenis bandwidthnya apa aja. Nah, di pertemuan kedua tentang bandwidth ini nih, kita akan sama-sama pelajari tentang bagaimana cara kerja bandwidth serta apa itu manajemen bandwidth. Nah, untuk itu silakan persiapkan diri, konsentrasi ya, dan jangan lupa berdoa sebelum kalian menyimak materi berikut. Oke, kita langsung aja ya mulai materinya. Nah, di sini saya akan langsung bahas tentang cara kerja bandwidth. Nah, sebelumnya kan kita udah sama-sama ketahui bahwa fungsi bandwidth itu ada diantaranya ada 3 ya. Yang pertama dia sebagai jalur pengiriman data. Terus dia juga bisa membatasi kecepatan transfer data, dan dia juga bisa membatasi jumlah file yang akan dikirim, maksudnya data yang akan dikirim. Nah, di sini cara kerja bandwidth ini dipengaruhi fungsi-fungsi yang tadi. Jadi setiap fungsi tadi memiliki cara kerjanya masing-masing. Tapi nanti kapasitas atau bandwidth ini akan berpengaruh ke bagaimana jaringan kita akan bekerja. Artinya akan mempengaruhi kinerja si jaringan yang kita rancang. Nah, di sini saya ada satu contoh cara kerja bandwidth ya. Ada dua contoh ini sebagai pembanding. Di contoh pertama di situ diibaratkan kita akan mendownload sebuah file yang memiliki ukuran file 5 mega ya, yang berjalan di jalur bandwidth sebesar 1 Mbps. Kita lihat skemanya di situ dianalogikan sebagai ada satu jalan yang dilewati 5 mobil secara bersamaan. Artinya ibaratnya di satu mobil itu tuh isinya 1 mega dari ukuran filenya, ukuran file yang 5 mega tadi. Jadi dia otomatis si file ini akan sampai ke tujuannya lumayan butuh waktu ya, karena dia harus melewati jalur yang sama, jalurnya kecil ya, hanya 1 mega. Sedangkan di bawahnya itu diibaratkan kita akan download file sebesar 5 mega di dalam jalur bandwidth sebesar 5 mega juga. Di situ kita lihat jalannya lebih besar ya. Artinya nanti setiap mobil yang ibaratnya dianalogikan dengan 1 mega file, ukuran 1 mega file, dia akan berjalan di jalurnya sendiri-sendiri gitu. Otomatis contoh yang kedua ini prosesnya akan lebih cepat dibandingkan ketika dia menggunakan bandwidth yang sebesar 1 mega untuk mengirimkan file sebesar 5 mega. Itu analoginya ya. Jadi dia akan mempengaruhi kinerja tadi. Kapasitas bandwidth itu akan mempengaruhi kinerja sejaringan yang kita kelola, seperti itu. Nah, lalu apa aja sih yang mempengaruhi bandwidth? Banyak sih ya, maksudnya mempengaruhi di sini nih, mempengaruhi kecepatannya, mempengaruhi cara mengelolanya. Jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi. Yang pertama itu ada perangkat jaringan yang kita pakai. Itu otomatis akan berpengaruh ke bandwidth yang akan digunakan atau hasil dari penggunaan bandwidthnya itu sendiri. Ya bisa mereknya, bisa spesifikasi dari si perangkat jaringannya itu akan berpengaruh pastinya.
Lalu tipe data maksudnya di sini nih tipe jenis file yang akan ditransfer, dikirim atau akan di-download atau di-upload itu akan berpengaruh juga ke bandwidth yang dibutuhkan atau akan mempengaruhi bandwidth yang akan kita butuhkan juga. Lalu topologi jaringannya juga. Jadi bentuk jaringan, terus proses alur si transfer data itu akan berpengaruh ketika kita menggunakan topologi tertentu. Bahkan dari topologi ini juga dia akan mempengaruhi juga perangkat yang akan digunakan nanti, media yang akan digunakan juga, serta protokol yang akan digunakan juga nanti akan saling terkait, dan itu akan bisa mempengaruhi bandwidth yang dikelola atau bandwidth yang digunakan. Lalu berikutnya adalah banyaknya pengguna jaringan atau banyaknya user yang ada di jaringan tersebut. Ini yang mungkin paling terasa ya, yang akan berpengaruh ke bandwidth. Jadi semakin penggunanya banyak, otomatis bandwidth yang dibutuhkan juga banyak. Terus proses mengelolanya juga butuh teknik juga, supaya gimana caranya setiap pengguna itu mendapatkan haknya secara adil ya, maksudnya hak datanya gitu. Lalu berikutnya spesifikasi komputer klien atau user. Ini juga dapat mempengaruhi bandwidth. Jadi ketika misalkan bandwidthnya besar, misal contoh sederhana, terus ingin kecepatan akses transfernya juga cepat, ya harus didukung juga komputer kita atau device kita juga yang bagus gitu. Nah, selanjutnya itu spesifikasi komputer server. Ini juga mempengaruhi ya. Jadi daya dari si server melayani si klien ini juga akan mempengaruhi bandwidth. Otomatis speknya juga harus bagus. Ya speknya ya harus spek server ya, bukan yang asal-asalan gitu, karena dia akan melayani banyak klien. Otomatis akan mempengaruhi bandwidth, karena bandwidth kan tadi fungsinya sebagai jalur pengiriman ya, dia akan mempengaruhi proses pelayanan dari server ke setiap klien. Nah, berikutnya induksi listrik dan cuaca. Nah, kebutuhan daya listrik juga bisa mempengaruhi, karena proses pengiriman ini butuh daya ya, butuh tenaga lah ibaratnya, butuh power untuk mengirimkan data tersebut, baik melalui wireless ataupun melalui media kabel gitu. Nah, berikutnya cuaca. Nah, biasanya cuaca ini berpengaruh di penggunaan media yang seperti wireless gitu. Dia akan sangat berpengaruh terhadap cuaca. Misalkan ketika kita menggunakan media wireless ya yang menggunakan frekuensi, pasti cuaca ini akan mempengaruhi bagaimana transfer data itu terjadi. Otomatis bandwidthnya akan mempengaruhi, jalur pengirimannya akan terpengaruhi, juga kecepatannya juga gitu. Nah, makanya untuk mengkolaborasi tadi itu kita butuh sebuah metode untuk mengelola bandwidth yang kita sebut sebagai manajemen bandwidth. Kita perlu memanage si bandwidth itu, mengatur, mengelola dengan metode tertentu. Jadi supaya apa? Supaya bandwidth itu bisa terdistribusikan secara merata di jaringan kita untuk setiap klien-klien kita. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya tadi pelayanan terhadap kliennya itu bisa terpenuhi dengan baik. Jadi otomatis klien-kliennya itu puas gitu dengan pelayanan jaringan dari kita. Gitu. Jadi manajemen bandwidth ini penting sekali, karena dia sebagai salah satu parameter layanan kita itu baik atau tidak gitu. Karena ini biasanya berpengaruh ya, kita kan sebagai pelanggan misalkan contoh internet lah, pasti cepat lambatnya akses jaringan kita itu tuh menentukan kita tuh puas atau tidak dengan layanan dari misalkan salah satu provider atau ya salah satu penyedia layanan internet tersebut, seperti itu, penyedia layanan jaringan tersebut. Nah, sebenarnya apa sih fungsi manajemen bandwidth itu sendiri? Nah, di sini saya sedikit ini ya
menjabarkan ada beberapa fungsi manajemen bandwidth. Jadi tadi penggunaan bandwidth tadi itu kita kan tahu di dalam satu jaringan tuh penggunaan bandwidth macam-macam ya sesuai kebutuhannya. Makanya untuk bisa memenuhi setiap kebutuhan yang berbeda itu kita harus ngimbangi dengan manajemen bandwidth yang baik gitu. Nah, adapun fungsi si manajemen bandwidth ini yang pertama supaya apa? Supaya klien bisa menggunakan jaringan atau misalkan contoh internet itu secara stabil, tidak ada gangguan apapun. Jadi otomatis kebutuhan klien-klien ini terpenuhi dengan baik, tidak ada komplain, walaupun jaringan tersebut digunakan secara bersamaan. Gitu. Lalu berikutnya fungsinya itu memberikan bagian terhadap setiap unit sesuai dengan keperluannya. Nah, jadi yang misalkan kebutuhan untuk browsing ya kalau bisa diatur bandwidthnya supaya kebutuhan browsing itu terpenuhi. Untuk yang misalkan penggunaan multimedia atau dia keperluannya untuk main game, misal game online atau kebutuhan yang lain, upload video, dia juga harus disesuaikan, harus di-manage supaya kebutuhan setiap pengguna yang berbeda-beda itu tuh bisa dipenuhi dengan baik oleh kita sebagai admin jaringannya. Terus juga diatur seperti itu tuh supaya tidak ada satu user yang memonopoli bandwidth dari jaringan yang kita atur. Jadi jangan ada monopoli, cuma dia sendiri nih yang aksesnya paling cepat, padahal dia kebutuhannya cuma untuk browsing gitu. Dia nggak peduli sama klien-klien yang lain yang sebenarnya kebutuhannya lebih besar daripada si klien yang tadi yang memonopoli tadi. Nah, berikutnya manajemen bandwidth juga fungsinya itu bisa memaksimalkan penggunaan bandwidth pada seluruh perangkat. Jadi ketika tadi perangkat jaringannya klien spesifikasi kliennya udah memadai, ya harus didukung juga bandwidth yang memadai untuk si perangkat-perangkat tadi. Jangan sampai misalkan speknya udah bagus, semuanya udah oke lah di atas rata-rata, tapi bandwidthnya malah biasa-biasa aja. Jadi kita harus memaksimalkan kebutuhan tadi, kebutuhan perangkat dan faktor-faktor yang mempengaruhi bandwidthnya. Ketika udah bagus semua ya bandwidthnya juga harus bagus. Nah, yang terakhir bisa membantu admin di dalam mengelola bandwidth itu sendiri, dalam melakukan pengelolaan bandwidth sendiri. Jadi kalau kita sebagai admin jaringan, ketika kita memaksimalkan manajemen bandwidth ini ya otomatis akan membantu kerjaan kita juga. Otomatis kita akan jarang dapat komplain dari member-member kita atau klien-klien kita gitu. Jadi ini penting buat kita ya yang kerjaannya di jaringan. Jadi jangan ketika bikin jaringan jangan asal connect aja. Jadi kita harus perhatikan faktor-faktor lain. Ketika jaringan itu udah jadi, udah berjalan, ya salah satunya bandwidth ini harus prioritaskan juga bagaimana ngelolanya, memonitoringnya supaya tidak ada komplain-komplain setelah jaringan kita udah jadi. Nah, mungkin untuk hari ini itu yang bisa saya sampaikan, masih tentang konsep bandwidth ya, tapi ini lebih kita menuju ke lebih dalam lagi. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan melakukan konfigurasi dasar dulu ya tentang manajemen bandwidth, atau mungkin kalau masih perlu pendalaman konsep lagi, kita butuh satu pertemuan lagi untuk pendalaman konsep berikutnya. Mungkin itu aja dari saya. Di sini Pak Yuda pamit. Mudah-mudahan tadi bisa dipahamin materinya. Jika ada pertanyaan bisa kalian sampaikan di forum diskusi kita di grup ya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.